Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang kita taati, wabil khusus Abah Haji Solihin dan Umi Anjandul Asia yang kita taati, kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan Dewan Guru DKKB Bahrul Ulum yang saya cintai. Pertama, marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah karena kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan seminar pendidikan berbagi budaya positif pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelum acara kita lanjutkan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu acara ini dengan bacaan umul kitab, yaitu suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini membawa berkah bagi kita semua, khususnya pada lembaga kita. Bisa Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TKKB Bahrul Ulum kepada Ibunda Siti Mutmainah SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua teman-teman yang hari ini pada hadir untuk menghadiri seminar pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Bu Lilin Kusrini sama Bu Nurala. Dan terima kasih saya ucapkan pada Bu Lilin sama Bu Nurala yang notabene sebagai guru penggerak di lembaga TK Bahrul Ulum. Semoga beliau berdua bisa maju dan membawa nama baik TK Bahrul Ulum. Dan untuk itu saya di sini sebagai kepala sekolah memberi kesempatan kepada beliaunya untuk mempresentasikan modul-modul yang telah dipelajari, mungkin modul 1 sampai modul 4 kalau nggak salah ya Bu. Itu mungkin akan dipelajari, akan di-workshopkan, diseminarkan di hari ini. Dan bagi teman-teman yang tidak mengerti, mungkin belum paham apa yang disampaikan oleh Bu Lilin sama Bu Nur, silakan bertanya, jangan malu. Supaya apa? Kita sama-sama berjalan, kita sama-sama menjalankan apa yang diinginkan oleh Bu Lilin sama Bu Nur. Dan saya dengar untuk periode guru penggerak di periode 9 itu Kabupaten Malang dapat kuota. Dan saya ingin selain Bu Nur sama Bu Lilin, mungkin teman-teman ada yang ingin maju untuk mengikuti jejak beliaunya berdua, silakan segera mendaftar. Saya doakan semoga kalian semua bisa maju menjadi guru penggerak. Kalau di TK Bahrul Ulum banyak guru penggeraknya, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Semoga guru penggerak yang ada di TK Bahrul Ulum bisa mengangkat nama baik khususnya di TK Bahrul Ulum dan bisa memanfaatkan ilmunya selain kepada teman sejawat, juga mungkin kepada lembaga di sekeliling yang ada di sekeliling TK Bahrul Ulum. Itu saja saya sampaikan. Semoga kegiatan ini sukses dan lancar. Dan satu pesan untuk kalian semua, ikuti seminar ini sampai selesai. Ya, kalau belum paham, belum ngerti, silakan bertanya kepada mereka berdua. Mungkin bisa menambah wawasan atau bisa mengangkat derajat paling tidak untuk lembaga guru. Kita sama-sama berjalan, kita sama-sama mengikuti dan mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Masih semangat nggak? Masih dong. Oke, kalau begitu kita siap mengikuti seminar pendidikan hari ini ya.
Kita akan mencari ilmu dari teman kita. Semoga ilmu yang diberikan teman kita bisa bermanfaat untuk kita. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau gitu saya cek dulu bagaimana konsentrasinya. Oke, sudah siap ya? Oke, sekarang coba dipegang bahu temannya, tangan kanannya, pakai tangan kanan. Oke, sudah siap ya? Sekarang ikuti kata-kata saya. Bu, sambil ditepuk bahunya, ya. Bu, hari ini kita akan mengikuti seminar pendidikan. Lupakan ya semua masalah, apalagi hutang. Kita konsentrasi ya. Sekarang ganti yang tangan kiri. Bu, panjenengan semangat juga ya. Kita sama-sama mencari ilmu. Panjenengan jangan sampai mengantuk ya. Kalau mengantuk, dompetnya buat saya. Oke, sudah konsentrasi ibu-ibu? Oke, sudah siap mengikuti seminar ya? Oke, kalau begitu kita panggil narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Ririn Kusrini SPD. Kepada Ibu Ririn Kusrini SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat pada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ina selaku Kepala Sekolah TKKB Pondok Ulu yang telah memberikan motivasi serta kesempatan kepada saya sehingga saya bisa berada di salah satu jajaran calon guru penggerak. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung saya selama ini, yang sudah mau bekerja sama dengan saya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, setiap hari kita bergelut di dunia pendidikan. Namun kita sendiri apakah sudah paham betul tentang arti pendidikan itu sendiri? Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang arti pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pendidikan menuntun kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun atau mengarahkan kodrat anak tersebut. Jika memang kodrat anak tersebut sudah baik, kita arahkan, kita kembangkan ke arah yang lebih baik. Jika kodrat anak tersebut memang dasarnya belum baik, maka kita sebagai pendidik adalah bertugas mengarahkan anak tersebut untuk ke arah yang lebih baik, kemudian memotivasinya untuk menjauh dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Selain itu, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro juga berpendapat bahwa kita sebagai pendidik adalah diibaratkan seperti petani dan anak-anak kita adalah sebagai benihnya. Kita sebagai petani, bagaimana kita bisa menciptakan atau menanam atau menghasilkan tanaman yang baik, bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas, itu tergantung kita. Bagaimana kita cara memilih benihnya, bagaimana kita menyiraminya, bagaimana kita memberikan pupuk yang terbaik. Nah, itu diibaratkan seperti kita sebagai pendidik. Namun Ki Hajar Dewantoro juga mengibaratkan anak-anak sebagai kertas kosong, yang artinya dalam kertas kosong tersebut kita boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik. Kita sebagai guru harus menuntun anak-anak tersebut dengan pendidikan yang lebih baik dan mengembangkan minat dan bakat anak tersebut. Kemudian yang perlu kita ingat, apa sih perlunya tuntunan dalam kehidupan? Yang sudah saya sebutkan tadi, tuntunan sangat perlu bagi kita, apalagi kepada anak-anak. Yang perlu kita garis bawahi adalah
tuntunan terhadap bagaimana kalau anak tersebut sudah baik. Nah, kalau anak tersebut sudah baik, berarti kita tinggal mengarahkan anak tersebut untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana dengan anak yang kurang baik atau belum memiliki bakat dan minat yang kurang berkembang? Maka kita sebagai pendidik perlu untuk menuntun anak tersebut ke arah yang lebih baik dan memotivasi untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik serta menjauhi dari nilai yang kurang baik. Teman-teman sekalian, di dalam guru penggerak kami diajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak tersebut yang pertama adalah berpusat pada anak, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Berpusat pada anak, artinya apa? Pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak harus sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, harus sesuai dengan keamanan dan kenyamanan anak-anak. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman buat anak-anak? Itu yang diartikan sebagai pembelajaran berpusat pada anak. Kemudian ada kata reflektif. Reflektif di sini diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus mampu merefleksi diri kita sendiri, harus bisa mampu mengetahui kekurangan kita apa yang belum kita berikan kepada anak-anak, apa pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih nyaman, lebih aman, dan anak-anak lebih bisa mengembangkan bakat dan minatnya tersebut. Kemudian ada kata mandiri. Mandiri di sini artinya bahwa kita harus mampu untuk melaksanakannya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Kemudian ada kolaboratif. Di sini kolaboratif berarti kita sebagai guru atau pendidik harus mampu bekerja sama dengan orang lain, tidak hanya bekerja sama dengan rekan guru, tapi juga harus bisa bekerja sama dengan anak-anak, kemudian dengan warga sekolah seperti dengan wali murid, dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan warga sekitar kita. Kemudian ada kata inovatif. Di sini inovatif artinya bagaimana kita menciptakan pembelajaran baru yang lebih bervariasi, pembelajaran baru yang lebih menyenangkan kepada anak-anak. Kemudian contoh misal kita bisa mengembangkan atau menciptakan inovasi baru untuk program lembaga kita. Itu yang dimaksud dengan inovatif. Teman-teman sekalian, sebelum kita menjadi pendidik, tentunya kita sudah mempunyai keinginan atau mempunyai angan-angan. Kalau saya menjadi guru, saya ingin mempunyai murid seperti apa ya? Seperti itu. Adakah di benak teman-teman sekalian pemikiran yang sama dengan saya? Berarti kita visinya sama. Jadi apa artinya? Apa sih pendidikan atau murid seperti apa yang saya inginkan? Kalau saya sendiri, saya ingin punya murid yang nantinya saat keluar dari TK ini anak-anak sudah bisa mandiri, sudah bisa mempunyai tanggung jawab. Nah, seperti itu. Itu contoh kecil yang saya idamkan atau murid yang saya inginkan jika anak-anak tersebut sudah keluar dari TK ini. Di dalam guru penggerak, kita juga diupayakan atau kita juga dikenalkan dengan visi misi. Visi misi tersebut sudahkah sesuai dengan lembaga kita? Sudahkah sesuai dengan pembelajaran berpusat pada anak? Sudahkah sesuai dengan kolaboratif tadi? Nah, di sini di guru penggerak kita diajarkan untuk membuat visi murid di masa depan. Dan semua visi itu harus disesuaikan dengan program lembaga kita. Kita pun juga tidak boleh seenaknya membuat visi atau kita mentang-mentang mempunyai visi, kita merasa visi kita yang terbaik. Tidak seperti itu. Jadi visi misi kita tetap disesuaikan dengan lembaga kita, tetap kita konsultasikan dengan teman-teman kita sesuaikan dan kita samakan visi kita dengan teman-teman serta lembaga kita. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon ke pendekatan career control? Padahal selama ini kita sudah menerapkan stimulus respon dan anak-anak kelihatannya baik-baik saja. Nah, untuk
jangka panjangnya yang bisa kita lakukan adalah pendekatan teori kontrol, di mana kita bisa membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol tersebut. Di dalam stimulus respon ada pendapat bahwa realitas kebutuhan kita sama, namun berbeda hal dengan teori kontrol, di mana ada realitas kita yang berbeda. Itu dari yang pertama ya teman-teman, perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, di dalam stimulus respon semua orang bisa melihat hal yang sama, tapi beda dengan teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tersebut. Kemudian di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari sini sudah terlihat jelas bahwa stimulus respon dan teori kontrol sangat berbeda. Iya. Kemudian dalam stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol kita, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak berhak. Seperti itu. Kemudian stimulus respon juga mengajarkan saya bisa kok mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol perlu kita ingat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya mau ajak teman-teman untuk bermain, ya. Seperti anak-anak kita ajak bermain supaya teman-teman lebih senang, lebih bersemangat lagi. Di sini saya memberi judul permainan ini coba buka. Nah, teman-teman, di sini aturan permainannya adalah nanti kita cari pasangan 2 orang. Yang pertama, orang yang pertama adalah bertugas menggenggam atau mengepalkan tangannya. Orang yang pertama ini kita ibaratkan atau sesuatu yang kita genggam ini orang lain tidak boleh tahu. Bagaimana caranya kita bisa menggenggam lebih kuat lagi? Bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang ada dalam genggaman kita ini? Ya, seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Tugas yang pertama, tugas teman yang pertama adalah kita menggenggam tangan kita. Dan di dalam genggaman tangan kita ini kita ibaratkan ada sesuatu yang berharga untuk hidup kita, untuk diri kita yang orang lain tidak perlu tahu. Dan bagaimana caranya kita mempertahankan sesuatu yang berharga ini agar tidak terlepas dari genggaman kita. Itu ya. Kemudian yang kedua, tugas teman kita yang kedua adalah itu tadi memberikan penguatan atau berusaha membujuk, berusaha merayu, karena teman kita yang kedua ini ingin tahu apa sih yang ada dalam genggaman tangan kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya yang supaya teman kita yang pertama ini bisa menggenggam dan memberikan sesuatu yang berharga itu kepada kita. Teman yang kedua ini boleh dengan berupaya keras, dengan menghardik, mungkin dengan marah-marah, mungkin dengan merayu atau memberikan hadiah atau bagaimanapun caranya supaya dalam genggaman tangan kita yang pertama ini bisa terbuka atau diberikan kepada kita. Nah, coba saya beri waktu 2 menit, teman-teman bisa mempraktekannya. Silakan mencari pasangan sendiri-sendiri. Monggo. Teman-teman, permainannya tadi seru bukan? Saya yang melihat juga ikut tertawa. Oke teman-teman, dalam permainan tadi bisa terlihat ya bahwa ada teman yang ternyata bisa membuka tangan atau ternyata mau membuka kepala tangannya. Nah, kemudian ada yang tetap kekeh menggenggam tangannya. Coba saya ingin tahu alasannya
jenengan membuka tangan dan kenapa tetap kekeh untuk menutup tangan? Coba Bunda Heli, tadi yang sudah berusaha membuka tangan, coba jelaskan. Terima kasih untuk kesempatan pada berdiri. Ya, karena itu punya saya ingin membagi kepada rekan-rekan supaya tahu apa yang menjadi yang ada di genggaman saya. Oke, terima kasih Bunda Hili. Nah, sekarang kepada Bunda Sri yang tadi sudah kekeh tetap menggenggam tangannya. Coba silakan Bunda Sri. Terima kasih. Tadi itu saya kan kekeh banget gitu ya, sampai Bunda Lutfi didik-didik saya gitu. Saya nggak mau Bunda, karena itu kan milik saya sendiri. Bunda Lutfi nggak boleh minta gitu. Jadi saya jaga, benar-benar saya jaga. Seperti itu Bunda Lilin. Oke, terima kasih Bunda. Nah, teman-teman, dari sini terlihat apa sih perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol tadi. Nah, tadi Bunda Hili mengatakan, kenapa saya kok mau membuka tangan? Alasannya, karena ini memang punya saya. Tapi teman-teman juga perlu tahu karena saya juga ingin membaginya. Seperti itu ya Bunda Hili ya. Kemudian Bunda Sri yang sudah kekeh menggenggam tangannya, beliau beralasan bahwa ini loh punya saya. Orang lain itu nggak boleh minta karena ini sangat berharga bagi saya. Seperti itu ya Bunda Sri ya. Nah, di sini yang berhubungan dengan permainan tadi adalah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, seperti itu. Kemudian setiap perilaku memiliki tujuan atau alasan yang disebutkan tadi ya. Kemudian hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, orang lain tidak boleh, seperti itu. Tapi kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau orang lain tidak boleh mengontrol saya pun juga tidak boleh mengontrol orang lain. Seperti itu. Jadi intinya bahwa teori kontrol berada pada diri kita sendiri. Apa yang ingin kita lakukan, baik buruknya itu tergantung diri kita sendiri. Kita harus mempunyai pendirian yang kuat untuk mempertahankan sesuatu, atau ingin berbagi, atau ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, itu tergantung pada kita sendiri. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, terima kasih. Teks selanjutnya. Kemudian apa hubungannya antara motivasi perilaku manusia? Kenapa sih seseorang tersebut ingin melakukan disiplin positif? Kenapa orang lain atau anak-anak? Nah, contoh nyata kita adalah anak-anak di dalam lembaga kita. Kenapa anak tersebut ingin melakukan hal tersebut? Ingin datang lebih pagi. Apa alasan mereka? Mungkin yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Seperti saya sendiri, kenapa saya ingin datang lebih pagi? Karena mungkin saya saat datang pagi itu merasa aman dan saya merasa tidak melakukan kesalahan. Itu contoh misal, ya. Kemudian alasan yang kedua, mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contoh yang terdapat di anak-anak. Mungkin anak-anak itu ingin melakukan sesuatu karena sudah kita iming-iming dengan hadiah. Nanti kalau anak-anak bisa melakukan ini, atau contoh misal anak-anak bisa melompat yang tinggi, nanti Bunda kasih permen. Nah, seperti itu. Pernah ya kita melakukan hal itu? Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, mungkin ingin menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini artinya datang dari diri sendiri, datang dari keinginan sendiri. Mungkin saat kita melakukan sesuatu yang baik itu, kita ingin menjadi orang ini, orang yang kita banggakan, orang yang kita idolakan. Dan kita mungkin juga mempunyai prinsip bahwa saya saat ingin melakukan atau ingin datang pagi itu, saya ingin menghargai diri saya sendiri. Karena dengan menghargai diri sendiri, saya bisa
menghargai orang lain. Itu mungkin prinsip yang ketiga. Kemudian teman-teman, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita ke pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini kita hubungkan atau kita bagi menjadi dua identitas, identitas gagal dan identitas sukses. Di mana hukuman sendiri termasuk dalam identitas gagal, yang artinya hukuman tersebut itu biasanya sangat menyakitkan yang harus terjadi, ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita mendapatkan hukuman itu kita merasa sakit hati gitu ya. Kemudian tidak nyaman juga. Kemudian biasanya ketidaknyamanan tersebut bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama, mungkin dengan mendendam kepada seseorang yang memberi hukuman kepada kita tersebut. Itu termasuk dalam hukuman, dan hukuman tersebut termasuk dalam identitas gagal. Kemudian teman-teman, apa saja yang termasuk dalam identitas sukses? Yang termasuk dalam identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi tadi, di mana konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman, namun ketidaknyamanan ini dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru saat anak-anak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian untuk penerapannya biasanya ada kata-kata seperti ini teman-teman ya. Kita menanyakan kepada anak-anak saat melakukan kesalahan itu, kita memberikan pertanyaan seperti ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terakhir kita mesti bilang terima kasih, seperti itu. Itu ciri dari konsekuensi. Kalau dari ciri hukuman tadi, biasanya kita itu sering menghakik, sering marah-marah, dan kemudian kita biasanya mengucapkan seperti ini. Peraturannya adalah, kemudian kamu harus. Nah, itu salah satu kalimat penghukum, kalimat yang biasanya atau berhubungan dengan hukuman. Ya, paham ya teman-teman dari sini? Kemudian yang ketiga ada restitusi. Di sini restitusi adalah sebuah pilihan di mana bisa menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak bisa mendapatkan penguatan. Kemudian masalah itu terpecahkan dengan menggunakan restitusi ini. Anak juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya serta dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, biasanya kalimat yang kita lontarkan atau ciri dari kalimat restitusi itu ada seperti ini. Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini manakah menurut teman-teman yang patut kita terapkan di lembaga kita atau kita terapkan kepada anak-anak? Hukumankah? Atau konsekuensikah? Atau restitusi? Kalau saya sendiri selama ini biasanya yang saya terapkan adalah konsekuensi. Saya membuat kesepakatan dengan anak-anak, kemudian saya juga memberikan peraturan kepada anak-anak. Namun saat saya mencari atau menyelesaikan masalahnya, saya sering mengatakan, tadi lupa ya, apa yo peraturannya. Saya sering seperti itu memang teman-teman ya. Mungkin bagaimana sih kita menerapkan disiplin positif tadi, khususnya di sekolah kita atau di lembaga kita. Di sini sebelum kita menerapkan disiplin positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada kalimat keyakinan kelas, ada kata keyakinan kelas. Padahal yang kita kenal selama ini adalah peraturan kelas. Ya, mulai dari sekolah SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, saya pun juga mengenal peraturan kelas. Kenapa? Kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas yang selama ini kita kenal? Nah, teman-teman, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang berhubungan dengan nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat
tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti itu. Contoh misal, kita memakai masker. Tujuan kita memakai masker apa? Demi keselamatan kita, demi kesehatan kita. Itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa saat kita memakai masker kita bisa sehat, kita tidak tertular dari penyakit. Seperti itu. Kemudian kalau peraturan biasanya itu saklek dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, nanti akibatnya kita mendapatkan hukuman. Seperti itu. Teman-teman, makanya di sini kenapa sebelum kita melakukan atau menerapkan disiplin positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Itu tadi alasannya. Karena keyakinan kelas berhubungan dengan keselamatan, kemudian kesehatan, dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada kalimat keyakinan kelas, ada kata keyakinan kelas. Padahal yang kita kenal selama ini adalah peraturan kelas, ya. Mulai dari sekolah SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, saya pun juga mengenal peraturan kelas. Kenapa? Kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas yang selama ini kita kenal? Nah, teman-teman, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang berhubungan dengan nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti itu. Contoh misal, kita memakai masker. Tujuan kita memakai masker apa? Demi keselamatan kita, demi kesehatan kita. Itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa saat kita memakai masker kita bisa sehat, kita tidak tertular dari penyakit. Seperti itu. Kemudian kalau peraturan biasanya itu saklek dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, nanti akibatnya kita mendapatkan hukuman. Seperti itu. Nah, makanya di sini kenapa sebelum kita melakukan atau menerapkan disiplin positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Itu tadi alasannya. Karena keyakinan kelas berhubungan dengan keselamatan, kemudian kesehatan, dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian teman-teman, selain itu, kenapa kok kita harus melakukan disiplin positif? Nah, ini alasannya. Disiplin positif tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah: pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ada yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kebebasan, di mana kita bisa melakukan hal yang kita inginkan, bebas tanpa terikat dengan siapapun. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan, have fun, seperti itu ya teman-teman. Mungkin seperti rekreasi, kemudian kalau di anak-anak itu bermain bebas. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan. Dari disiplin positif tadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Namun teman-teman, di sini kita sebagai guru kadang memberikan atau lupa dengan kontrol kita sendiri. Di sini kita mengibaratkan atau ada 5 contoh posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau bahkan manajer. Nah, di sini teman-teman, posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu maksudnya dengan perkataan, kemudian dengan suara yang tinggi, dengan membentak, atau bahkan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu ciri-ciri dari posisi penghukum. Kemudian contoh kalimat yang digunakan adalah
Ingat, patuhi peraturan saya. Tuh ya. Kemudian ada kalimat seperti ini juga teman-teman. Kamu selalu saja salah. Nah, padahal kelihatannya kata-kata tersebut, kalimat tersebut sepele, tapi ternyata kalimat tersebut adalah hukuman verbal yang bisa menyakitkan hati anak-anak. Kemudian kata-kata seperti ini, selalu, pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri kalimat penghukum. Ya. Kemudian apa efeknya terhadap anak-anak atau terhadap murid? Mungkin anak-anak akan merasa marah dan mendendam pada kita. Itu atau perlakuan tersebut mungkin bersifat biasa saja ya. Yang kita takutkan adalah anak-anak melakukan hal yang lebih agresif lagi. Seperti contoh misal, anak tersebut setelah kita marahi mungkin duduk kembali di kelas, mungkin duduk lagi di bangkunya, namun dengan mencoret-coret bukunya, dengan kekesalan dia lipatkan dengan mencoret-coret di bukunya, atau bahkan mencoret bangkunya. Nah, itu yang kita takutkan. Kemudian ada yang lebih agresif lagi teman-teman, yaitu murid tersebut mungkin kalau di anak TK belum terjadi ya, kalau mungkin ini bisa terjadi di tingkat atas kita, di SD, mungkin di SMP atau SMA. Anak tersebut bisa melakukan atau menggores kendaraan gurunya yang memarahi tadi. Nah, seperti itu. Itu tindakan yang lebih agresif. Itu efek dari hukuman tadi. Kemudian kita sebagai guru pernah berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini guru bersuara lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Contoh kalimat yang biasa digunakan adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, padahal sepertinya kalimat ini sederhana, tapi ternyata efeknya sangat besar sekali bagi anak-anak. Kemudian ada kalimat lagi, berapa kali sih ibu harus bilang ke kamu? Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Nah, seperti itu. Ada lagi kalimat seperti ini teman-teman. Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat posisi pembuat merasa bersalah. Efeknya terhadap murid atau terhadap anak apa? Anak akan merasa bersalah karena telah mungkin mengecewakan ibunya, telah mengecewakan gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian ada di posisi yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman, di mana guru memang tidak menyakiti, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid tersebut melalui persuasi atau pendekatan. Contoh kalimat yang digunakan adalah seperti ini. Ayo bantulah demi ibu nak, seperti itu. Kemudian ayo ingat tidak dengan bantuan yang ibu berikan selama ini. Itu contoh kalimat posisi kita sebagai teman. Atau mungkin seperti ini teman-teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu atau nanti bunda bantu. Ya, apa efeknya kepada murid? Efek positifnya adalah hubungan baik yang terjalin dengan antara guru dengan murid. Kemudian efek negatifnya apa? Murid jadi bergantung pada kita. Karena murid akan melakukan sesuatu bila hanya guru tersebut yang menyuruh. Kemudian posisi yang keempat yaitu posisi pemantau, di mana seorang pemantau itu berhubungan dengan pengawasan atau mengawasi. Di sini orang pemantau adalah bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau ini didasarkan atas peraturan-peraturan yang konsekuensi. Seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang digunakan adalah peraturannya apa? Ayo. Kemudian ada lagi kalimat seperti ini teman-teman. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa?
yang adik atau kakak ketahui. Nah, seperti itu adalah kalimat atau ciri dari kalimat pemantau. Kemudian apa efeknya terhadap murid? Murid bisa memahami konsekuensi yang didapatkan atau yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian ada di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Di sini posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh kalimat yang digunakan adalah apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Kemudian ada kalimat lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian ada kalimat lagi teman-teman, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, seperti itu. Kemudian penyelesaian masalahnya biasanya disambung dengan kalimat seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah contoh kalimat posisi sebagai manajer. Kemudian apa efeknya terhadap murid? Posisi ini, posisi manajer ini adalah terfokus pada murid. Kemudian murid sudah bisa mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi, dan murid bisa memecahkan masalahnya sendiri atau bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat dia melakukan kesalahan tersebut. Teman, dalam 5 posisi tersebut kita sebaiknya menggunakan posisi manajer, di mana guru dan anak berbuat sesuatu bersama-sama. Artinya apa? Menyelesaikan masalah bersama-sama. Untuk dalam posisi manajer ini kita bisa menggunakan istilah baru, yaitu segitiga restitusi, di mana langkah-langkah dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian adanya validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teman-teman sekalian, apa sih artinya menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi ini? Menstabilkan identitas di sini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal tersebut karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang digunakan adalah, baik, berbuat salah itu hal biasa, nak. Atau mungkin seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kalimat menstabilkan identitas. Contoh kalimat seperti ini, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, itu tadi kalimat atau contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian dalam langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya apa? Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari tindakan tersebut, atau alasan dari kenapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Nah, contoh kalimat yang digunakan biasanya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ada lagi kalimat seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Contoh kalimat selanjutnya yaitu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu perlu menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu. Atau tapi kamu perlu menambahkan keyakinan kelas. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah memunculkan kesadaran intrinsik untuk tidak melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya yaitu, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Ada lagi contoh kalimatnya yaitu, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati.
Kemudian ada contoh kalimat lagi, apa sih bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau seperti ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh dari menanyakan keyakinan kelas tadi. Teman-teman sekalian, disiplin positif perlu kita terapkan di lembaga kita atau di sekolah kita. Namun demikian, kita juga perlu merubah pandangan kita tentang dari yang tadinya kita sebagai posisi penghukum, kita rubah menjadi posisi manajer. Dan kita juga perlu menerapkan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi berbagi ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi lembaga kita, dan orang di sekitar kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka sesi pertanyaan karena waktu terbatas. Saya buka untuk 2 pertanyaan saja. Monggo, mungkin dari rekan-rekan yang mau bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini mau bertanya, apa hubungannya antara budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi Ibu, satu lagi ya. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya, bagaimana cara menyusun keyakinan di dalam kelas? Terima kasih. Subhanallah. Berarti ibu-ibu sudah bisa memahami materi yang kita terima pagi ini dari Ibu Riri. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apa hubungannya antara budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia? Oke, kepada Bu Riri Kusdini SPD disilakan. Terima kasih saya ucapkan atas pertanyaannya, dan pertanyaan ini sangat bagus sekali. Apa hubungannya antara budaya positif dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Begitu ya? Nah, budaya positif atau disiplin positif adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa kita melakukan disiplin positif? Adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama adalah 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi alasan kita melakukan disiplin positif tadi adalah untuk mempertahankan hidup kita. Kemudian alasan yang kedua yaitu untuk kebutuhan kasih sayang serta rasa ingin diterima tadi. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Riri. Sudah jelas ya teman-teman? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Monggo Bu Riri. Atas pertanyaannya sungguh luar biasa. Nah, kenapa atau bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas? Yang pertama adalah kita harus mencermati nilai-nilai kebajikan yang ada di lembaga kita atau yang sudah kita terapkan dalam lembaga kita. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita cermati apakah nilai kebajikan tersebut sudah sesuai dengan visi dan misi lembaga kita. Baru yang ketiga, kita terapkan di dalam kelas atau lembaga kita. Contoh misal kita menerapkan pembiasaan untuk saling bekerja sama dengan teman-teman atau dengan anak-anak. Nah, kita membuat keyakinan kelasnya tersebut seperti ini. Sayang teman, saling bekerja sama. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Bagaimana atas jawaban saya tadi? Apakah bisa diterima teman-teman? Oke, terima kasih. Oke, luar biasa ya teman-teman ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Riri Kusdini.
Ringkas-ringkas membereskan mainan. Pinter. Ada lagi? Apa nak? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah hebat, sudah tahu keyakinan kelas kita apa. Oke.